sampaikan formulasi dari Pak Deddy di luar menaikkan pajak yang bikin warga teriak begitu. Kira-kira apa strategi konkret dari Pemkot untuk mencari Ya, uang segar? sebetulnya. Ya, Silakan Pak. ya terima kasih. Jadi Mbak Dina perlu dipahami dulu ya oleh semua bahwa pajak daerah itu sangat relatif sangat kecil ya kalau kita bicara sumber pendapatan asli daerah saja. Artinya apa? Artinya kita harus pahami bahwa PPN itu kan semuanya masuk ke pusat. PPh 21 masuk ke pusat, PPh 23 masuk ke pusat, PPh 25 masuk ke pusat. Kemudian pajak bahan bakar juga masuk ke pusat. Tambah lagi pajak kendaraan bermotor kami sharing dengan provinsi. Nah, dari mana pendapatan daerah itu terjadi? Itu dari pajak pembangunan satu namanya. Kafe, restoran, hotel, hiburan itu adanya di area kewenangannya pemerintah daerah. Nah, kemudian apa lagi? Nah, yang paling tradisional mungkin adalah pajak bumi dan bangunan dan juga BPHTB. Nah, apa yang harus dilakukan dengan rencana pengurangan transfer daerah? Pemerintah daerah tentu harus memutar otak berkali-kali, gitu kan, supaya kesinambungan pembangunan ini bisa tercapai. Nah, salah satunya kita berupaya untuk melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah supaya pendapatan daerah yang murni tadi, pajak bumi bangunan, BPHTB, kemudian juga pajak kafe, restoran, hiburan, perparkiran, itu yang akan menjadi sumber pendapatan pemerintah daerah. Itu dulu Mbak, kita ekstensifikasi dan intensifikasi dulu. Oke. Baik, saya setuju nih kalau Pak Deddy juga bilang bahwa sebenarnya secara kasat mata juga sudah terlihat kalau di Kota Bogor memang kuatnya di lapangan investasinya di Bogor adalah kafe, restoran, kemudian hotel, kemudian ada dari sektor pariwisata juga. Tapi apakah dari daerah Anda sendiri ada daya tarik lain buat investor di sektor lain yang lebih padat karya begitu Pak? Karena kan kita bicara berkaitan juga dengan ketersediaan lapangan kerja. Betul, Bogor itu ternyata salah satu kota dengan jumlah rumah sakit yang cukup besar di Indonesia. Hari ini Kota Bogor punya 21 rumah sakit, meskipun wilayah Kota Bogor kan kecil ya. Kita punya 6 kecamatan, 68 kelurahan, namun demikian rumah sakit itu menjadi salah satu keunggulan investasi di bidang kesehatan. Nah, dalam 1-2 tahun ke depan akan ada lagi tambahan 5 rumah sakit baru. Nah, ini salah satu upaya Kota Bogor terus membuka peluang investasi di bidang kesehatan. Jadi kenapa di Bogor banyak rumah sakit? Karena ternyata pasiennya tuh datang dari Depok, dari Kabupaten Bogor, dari Cianjur, dari Sukabumi, bahkan dari Jakarta. Nah, ini salah satu pertimbangan pemerintah Kota Bogor bagaimana memberikan semacam insentif apabila ada rumah sakit baru yang berkenan untuk berinvestasi di Kota Bogor. Nah, di luar itu tentu langkah-langkah optimalisasi ini kan juga kita coba lakukan melalui digitalisasi program peningkatan pendapatan daerah. Nah, banyak aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang rupanya harus kita coba kelola lebih optimal, lebih maksimal sehingga bisa juga dimanfaatkan untuk berkolaborasi, bersinergi, bahkan bisa dijadikan sebagai salah satu sumber investasi atau undangan investasi kepada mereka yang memang berminat untuk melakukan kegiatan usaha di Bogor. Itu kurang lebih Mbak Dina. Oke, apa hambatan terbesar buat Bapak kalau yang Anda lihat begitu Pak untuk menarik investasi mungkin ya kalau di restoran, di kafe, perhotelan sudah maksimal, tadi baru di rumah sakit. Tapi mungkin secara overview untuk menarik investasi lebih tinggi, pertama untuk mendapatkan dana segar untuk operasional pemerintahan, tapi di sisi lain juga supaya ekonomi di daerah Bogor juga sendiri berputar. Tantangan apa paling besar Pak yang Anda hadapi? Ya, tantangan terbesar bahkan luas wilayah kota itu pasti lebih kecil dari kabupaten. Kota Bogor hanya punya 6 kecamatan, nggak bisa ditambah lagi. Kecuali kalaupun ada semacam penyelarasan tata batas itu pun nggak terlalu banyak. Tetapi kami coba juga untuk berdialog ya dengan pemerintah daerah di sebelah ya, Kabupaten Bogor misalnya. Apabila memungkinkan, kami juga ingin masuk di bagaimana potensi pelanggan PDAM itu bisa dilayani juga oleh PDAM Kota Bogor misalnya.
Jadi ada perbatasan antara kota dengan kabupaten yang saat ini mungkin belum terlayani dengan baik oleh perusahaan daerah air minum dari Kabupaten Bogor. Misalnya kami coba tawarkan untuk bisa masuk perusahaan air dari Kota Bogor itu ke wilayah-wilayah perbatasan. Kemudian juga tantangan terbesarnya adalah hampir semua daerah itu tentu mencoba untuk menarik investasi juga, bukan hanya Bogor. Di wilayah aglomerasi saja, Depok, Bekasi, Tangerang, ya, termasuk Kabupaten Bogor dan Cianjur, itu rata-rata kan tipikal investasinya dalam bidang yang sama. Pertama di bidang kepariwisataan, sementara kalau kita bicara industri, sudah pasti untuk kota seperti Bogor kan tidak cukup memiliki resources ya untuk bisa bagaimana kemudian kita membuka peluang investasi di bidang industri. Makanya kami berupaya untuk salah satunya adalah membuka peluang dengan cara mempermudah perizinan, mempercepat proses perizinan, memberikan kepastian baik dari sisi retribusinya, baik dari sisi waktu pengurusan, sampai bagaimana kami bisa membantu misalnya apabila ada hal-hal lain yang terkait dengan instansi-instansi penunjang, misalnya masalah pertanahannya, masalah perpajakannya, masalah perizinan lingkungannya, baik yang ada di Kota Bogor maupun yang ada di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Jadi berbagai cara tentu kami upayakan semaksimal mungkin supaya ada ketertarikan dari para investor ini mau berinvestasi di Kota Bogor. Oke, baik. Selanjutnya kan kalau kita bicara berkaitan dengan sumber dana dari pusat yang sudah dipotong, sebenarnya sih harapannya nanti ke depannya akan ditransfer tetap begitu ya Pak sebagai dukungan dari pusat ke daerah untuk memajukan ekonomi di daerah masing-masing. Tapi di sisi lain kalau dilihat dari pengurangan yang ada, bagaimana Anda menentukan sektor prioritas yang akan diduluankan untuk mendapatkan anggaran yang tersedia? Dan juga yang pasti memastikan bahwa layanan publik juga tetap bisa berjalan Pak. Yang pasti kami sudah merancang sebuah konsep efisiensi ya. Salah satunya yang paling penting adalah kami harus punya satu formula di mana anggaran rutin itu bisa terkoreksi secara positif ya, dalam arti kita bisa hemat semaksimal mungkin supaya tidak kemudian justru hal-hal yang sifatnya rutin ini membebani. Contohnya apa? Contohnya kami mencoba untuk mengintegrasikan beberapa layanan dalam satu tempat. Kemudian juga kami berupaya untuk mengefisiensikan pengeluaran-pengeluaran rutin yang selama ini dilakukan oleh masing-masing organisasi pemerintah daerah. Jadi bayangkan Mbak, di Bogor itu kan tidak terpusat ya perkantorannya. Masing-masing dinas itu terpisah-pisah. Masing-masing punya kantor, masing-masing punya office boy, masing-masing harus bayar listrik, air, harus bayar kegiatan-kegiatan rutin. Ini kami coba ke depan, kami upayakan untuk kita integrasikan dalam satu tempat atau layanan yang terpadu atau terintegrasi. Nah mudah-mudahan beberapa kantor yang selama ini mungkin ya pengeluarannya menjadi bagian dari sumbangan kepada tidak efisiennya pemerintahan, itu kami bisa tekan semaksimal mungkin agar bisa kami optimalkan dari sisi efisiensi anggaran. Oke. Nah di satu sisi yang lain juga kami berupaya tentunya pemerintah Kota Bogor untuk mengurangi biaya-biaya yang dianggap masih belum efisien, seperti makan minum, kegiatan-kegiatan rapat yang mempergunakan tempat yang relatif mahal atau di hotel atau di tempat luar, maka kami akan coba dipilah-pilah mana yang kira-kira memang bisa dilaksanakan secara internal, mana yang kemudian kita bisa laksanakan tetapi dengan tingkat efisiensi yang maksimal. Jadi banyak sekali yang kami pikirkan dan insya Allah kami sudah punya beberapa rumusan formula mana efisiensi ini bisa kami lakukan agar tidak terlalu mengganggu jalannya roda pemerintahan.